semuanya, kembali lagi di channel kita. Kalian pasti pernah kan merasa lelah, pusing, atau sulit tidur setelah melakukan perjalanan jauh dengan pesawat? Itu yang disebut jet lag. Tapi tahukah kalian, kenapa tubuh kita bisa kacau seperti itu? Jawabannya ada di jam biologis kita. Di video 90 menit ini, kita akan bahas tuntas semua yang perlu kalian tahu tentang jet lag. Mulai dari penyebabnya, bagaimana jam biologis kita bekerja, sampai cara mengatasinya. Dan yang paling seru, di akhir video ada kesimpulan mengejutkan tentang hubungan jet lag dengan produktivitas kita. Nah, pertama-tama, yuk kita bahas apa itu jet lag. Bayangkan kalian terbang dari Jakarta ke London. Tubuh kita sudah terbiasa dengan siklus siang malam di Jakarta, tapi tiba-tiba harus menyesuaikan dengan waktu London yang berbeda 7 jam. Nggak heran kalau tubuh kita jadi bingung kan? Yang menarik, jet lag ternyata lebih parah kalau kita terbang ke arah timur, misalnya dari Indonesia ke Eropa. Kenapa? Karena tubuh kita lebih sulit mempersingkat hari daripada memperpanjangnya. Dan untuk pulih sepenuhnya, kita butuh waktu sekitar 1 hari untuk setiap zona waktu yang kita lewati. Tapi sebenarnya, apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita? Ini semua berkaitan dengan yang namanya circadian rhythm atau jam biologis. Di otak kita, tepatnya di bagian hipotalamus, ada semacam jam master yang mengatur kapan kita harus tidur dan bangun. Jam biologis ini sangat sensitif terhadap cahaya matahari. Ketika mata kita menangkap cahaya, otak akan mengurangi produksi melatonin, hormon yang membuat kita mengantuk. Sebaliknya, saat gelap, produksi melatonin meningkat. Bersamaan dengan itu, ada juga hormon kortisol yang memberi kita energi di pagi hari. Menariknya, ada penelitian di mana orang diisolasi dalam gua gelap tanpa jam. Ternyata, mereka tetap punya siklus tidur bangun, tapi cycle-nya jadi 25 jam. Ini membuktikan kalau tubuh kita punya ritme alami yang sedikit lebih panjang dari 24 jam, dan cahaya matahari yang membantu menyesuaikannya. Sekarang, bagaimana cara mengatasi jet lag? Ada beberapa trik yang sudah terbukti secara ilmiah. Sebelum terbang, coba mulai menyesuaikan jam tidur kalian secara bertahap. Kalau mau ke Eropa, tidur dan bangun lebih awal beberapa hari sebelumnya. Selama di pesawat, langsung atur jam tangan sesuai waktu tujuan. Ini membantu otak mulai beradaptasi. Jangan lupa minum banyak air putih, karena dehidrasi bisa memperparah jet lag. Hindari juga kafein dan alkohol yang bisa mengganggu kualitas tidur. Yang paling penting adalah, setelah sampai di tujuan, kalau datang di pagi hari, usahakan terpapar sinar matahari. Ini cara paling efektif untuk mereset jam biologis. Tapi kalau sampai malam, sebaiknya langsung tidur mengikuti waktu setempat. Soal melatonin suplemen yang sering direkomendasikan, memang bisa membantu, tapi sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter. Setiap orang punya sensitivitas berbeda terhadap hormon ini. Nah, sekarang fakta mengejutkannya. Penelitian dari Harvard menunjukkan kalau jet lag yang sering dialami pilot dan pramugari bisa meningkatkan risiko gangguan memori jangka pendek. Bahkan, ada studi yang menghubungkan jet lag kronis dengan penurunan volume otak. Tapi jangan khawatir, jet lag bukan kondisi permanen. Tubuh kita adalah mesin yang luar biasa adaptif. Yang penting, kita paham cara kerjanya dan tahu cara menanganinya dengan tepat. Sebelum mengakhiri video ini, ingat ya kalau kalian sering traveling lintas zona waktu, jangan anggap remeh jet lag. Berikan tubuh waktu yang cukup untuk beradaptasi. Terapkan tips-tips tadi, dan kalian akan lebih mudah menikmati perjalanan. Gimana? Menarik kan penjelasannya? Kalau kalian punya pengalaman unik soal jet lag, cerita di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel kita, dan nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya.